Dulu adalah pewaris perusahaan miliaran. 5 tahun lalu saat hendak mengungkapkan identitas asliku pada orang yang kucintai. Malangnya terjadi kecelakaan dan aku menjadi idiot. Suem Yusue kau menolak kesempatan dinas luar yang disukai semua orang di perusahaan ini. Kau melakukan itu demi si idiot ini. Presiden, maafkan saya. Kau telah menghabiskan waktu 5 tahun penuh untuk si idiot ini. Meskipun kau lulusan universitas ternama. Berapa 5 tahun lagi yang kau punya di puncak karirmu? Lin Feng membutuhkan perawatanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir dinas luar ke Amerika selama 5 tahun. Setelah kembali kau akan menjadi wakil presiden. Dan lepas dari kelas bawah masuk ke kelas atas. Aku tidak peduli soal kelas bawah atau kelas atas. Lin Feng dulu tertabrak mobil saat menyelamatkanku. Jadi baik itu 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun. Aku rela menemaninya. Baik, pergi. Kau pergi sekarang juga. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Suem Yusue mengundurkan diri, beritahu Departemen Personalia. Berikan kompensasi sesuai standar tertinggi perusahaan. Presiden ini tidak sesuai dengan standar perusahaan. Karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapat kompensasi. Lei Kyuken, Ya, kau menolak dinas luar dan menyinggung direktur. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Kuharap suatu hari nanti, kau bisa melihatnya sadar kembali. Jumpa dengan Bos Shen. ada kabar tentang anakku Lin Feng. Alat pelacak yang dipakai Tuan Muda tidak memberikan sinyal. Jadi kami belum mendapat kabar tentang Tuan Muda. Masih ada 3 bulan terakhir. Aku akan membuka akses tertinggi grup untuk kalian. Semua sumber daya dan aset bisa digunakan. Jika masih tidak bisa menemukannya semua, kalian bisa pergi. Ya, Bos Shen. Bos Shen, Bos Shen. Bos Shen, 5 tahun sudah. Jumlah hadiah yang Anda tawarkan sudah mencapai miliaran. Tapi Anda masih belum menemukan anak Anda. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Maka tambahkan menjadi triliunan. Triliunan bahkan jika harus menghabiskan seluruh kekayaan. Komandan Istana Chi, pesawat Temper Black Hawk, Lipas Landis Certus Unit. Armada naga berlayar berangkat 1000 kapal. Tapi masih belum ada kabar tentang Pangeran Muda. Maka teruslah mencari. Bahkan jika harus membalikkan seluruh dunia. Kita harus menemukan anak saya ya. Mi cepat selesai. Baik-baik. Wanita penasinta meninggalkan gaji jutaan per tahun. Menjaga pacar idiot selama 5 tahun. Dasar lambat, apa kamu cacat? Datang-datang, maaf lama menunggu. Kalau masih lambat kiosmu aku bongkar. Maaf. Dasar sialan. Idiot, apa kamu sudah bosan hidup? Maaf, dia tidak bermaksud. Bagaimana kalau aku buatkan mie lagi untuk kalian? Buat lagi, ini cuma semangkuk mie. Ini adalah harga diri kakakku. Hari ini aku pasti menghabisi kamu. Jangan pukul dia, pukul saja aku. Mie tumpah, aku sangat tidak senang. Aku potong sapumu 1. Ini uang ganti sapumu. Kakak, uang ini tidak bisa aku terima. Ini memang kesalahan kami. Aku tahu semua ceritamu. Ketika aku dalam kesulitan, wanita di sekitarku semua kabur. Pacarmu menjadi idiot. Kamu masih bisa setia menemaninya selama 5 tahun. Karena itu aku salut. Kedepannya kantin perusahaan akan ditetapkan di sini. Owner, makanannya sudah siap belum? Sudah pesanan datang. Xiao, orang tua membiayai kuliahmu.
Beginikah caramu belajar? Aku akan telepon orang tua sekarang. Kakak, kamu lihat sendiri. Kamu sudah mengorbankan segalanya untuk si idiot ini. Bahkan bertengkar dengan keluarga. Sudah 5 tahun kamu tidak pulang. Orang tua merindukanmu sampai tidak bisa tidur. Kamu pikir kamu punya hak untuk menegurku? Maaf. Kamu bukan minta maaf pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Pekerjaanmu hilang. Masa depanmu lenyap. Seorang lulusan bergelar ganda dari universitas ternama. Tapi sekarang hanya jualan mie di pinggir Kakak jalan. masih muda, uang hilang bisa dicari lagi. Tapi dia hanya punya aku. Kalau kehilangan aku, dia tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu bersama orang idiot yang tidak bisa merawat diri ini? Xiao. Sudah cukup. Kamu masih seperti waktu kecil sekali memutuskan. 10 ekor sapi pun tidak bisa menarikmu kembali. Kak, di kartu ini ada 540.000. Kalau kurang bilang saja. Dari mana kamu dapat uang ini? Aku kerja paruh waktu mengantar makanan saat liburan, nabung 40.000. Sisanya 500.000 dari orang tua. Pria yang kamu pilih itu adalah kakak iparku. Mengobati kakak iparku, adik ipar mana bisa tidak membantu. Orang tua kalian. Kalau ada waktu sering-seringlah pulang, orang tua sangat merindukanmu. Makanan sudah siap. Kamu lihat kakimu yang bengkak itu, sibuk apa sih? Sebelum gelap, bawa ini ke pasar untuk dijual. Uang untuk Xiao Sui itu entah cukup atau tidak. Uang kompensasi untuk lukamu dari mandor. Semuanya kamu berikan ke Xiao Sui. Kalau kamu benar-benar lumpuh, aku tidak akan peduli. Setengah badan sudah masuk tanah. Bagaimana dengan satu kaki yang bengkak? Asalkan anak perempuan bisa hidup lebih ringan, itu sudah cukup. Orang tua. Maaf. Anak perempuan sudah pulang. Orang tua, maaf. Anak perempuan sudah pulang. Anak perempuan, cepat bangun. Kamu tidak tahu ayahmu setiap hari memikirkanmu. Malam-malam tidak bisa tidur. Bicara yang tidak berguna buat apa? Ayah kakimu ini. Tidak apa-apa. Hanya terpeleset. Aku sudah dengar semuanya. Kartu ini kamu bawa untuk mengobati kakimu. Uang obat Lin Feng bisa aku cari pelan-pelan. Ayah tahu sendiri kakiku ini. Diobati pun percuma. Untuk Xiao Sui, kamu baru 25 tahun. Masih membawa beban yang begitu besar. Bagaimana nanti? Maaf, Ibu. Kamu bilang apa? Lin Feng juga karena ingin menyelamatkan Xiao Sui baru kena musibah. Kalau Xiao Sui berani meninggalkannya, aku juga nggak terima. Dia anak kandungku. Iya. Orang tua sudah pulang. Kak, ayo pergi. Ayo sapa. Orang tua. Aku lihat dia nggak bodoh sama sekali. Bahkan lebih manis mulutnya daripada waktu aku ke rumah kakekmu dulu. Ngomong apa sih? Oke, kalau sudah pulang. Mari kita makan bersama sebagai keluarga. Sudah 5 tahun ini keluarga kita jarang berkumpul sebanyak ini. Iya, makan, cepat makan. Sob, ada kabar gembira apa? Wah, si bodoh ini kenapa ada di sini? Kak, kenapa kamu datang? Aku dengar kamu baru dapat uang ganti rugi 500.000. Ini Xiao Mei, kita mau beli mobil. Kebetulan mau minta sedikit uangnya, semua sudah diberikan ke Xiao Sui. Untuk biaya pengobatan Lin Feng. Apa uangnya sudah diberikan ke si bodoh ini? Kalian semua sakit ya? Gak heran selama ini masih tetap miskin. Waktu keluarga kita susah kalian nggak pernah peduli. Sekarang malah mau pakai uang jerih payah ayahku untuk beli mobil. Keluarga seperti kalian, keluarga kita lebih baik nggak usah punya. Si bungsu kamu gini, ya didik anak perempuanmu. Anakku baik-baik saja, ayo, bawa barang-barangnya pergi. Semua pergi, nggak mau pinjam, ya udah ngapain marah-marah. Sebenarnya aku datang hari ini. Ada kabar gembira lainnya. Liu Shao, kamu langsung aja ke sini.
Ini manajer cabang Qitian International di kota pelabuhan. Liu Jianan Liu Xiao. Liu Xiao ini si cantik dan pintar keluarga Su. Kamu Su Musue. Memang cantik dan anggun. Aku sangat puas. Ini imbalan kalian 500.000. Liu Xiao memang dermawan. Kalian ini maksudnya apa? Keluarga kalian dapat keberuntungan besar. Liu Xiao tertarik dengan Su Musue kalian. Sekarang mau membawanya pergi. Nggak mungkin, aku nggak setuju. Uangnya sudah aku terima, mana ada hakmu untuk menolak. Lagi pula kamu ini bekas. Ngapain sok-sokan bisa disukai Liu Xiao? Kamu pasti diam-diam senang ya? Lilian Fan, aku cuma sakit bukan mati. Sudahlah Jiang Wo, dapat untung malah sok. Qitian International adalah perusahaan utama di gedungku. Liu Xiao, sebagai kepala cabang di kota pelabuhan. Masa depannya cerah. Satu bodoh, satu anak emas. Kenapa kamu tidak bisa memilih? Meskipun dia kepala cabang, manajer atau presiden Qitian International, aku tetap tidak mau. Seumur hidup aku hanya mau Lin Feng. Seluruh keluarga Sok suci. Liu Xiao orang desa memang rendah. Asal kamu tidur dengannya, dia akan mau melakukan apa saja. Aku berpikir begitu. Wanita cantik ikut, aku lepaskan kakakku. Binatang-binatang ini, aku lawan kamu. Istri. Si sampah berani menggigit, aku cari mati. Lin Feng. Cepat, lokasi satelit Tuan Muda diaktifkan, cepat cari posisinya. Ditemukan cepat-cepat, laporkan ke bos Shen, Tuan Muda ditemukan. Presiden berdasarkan investigasi. Anak muda menikahi seorang wanita bernama Su Musue, tidak punya keahlian. Tidak layak untuk keluarga Lin. Kamu pikir hadiah mewah atau kesetiaan? Mana yang lebih sulit? Tend to say Keseshan. Tapi dia cuma wanita biasa. Berjualan kue pinggir jalan memang sangat biasa. Keluarga Lin punya aturan turun-temurun. Bukan dari keluarga kaya. Bukan bangsawan, tidak boleh menikah. Tapi dengan tubuhnya yang lemah, dia merawat anakku dengan teguh selama 5 tahun. Semangat ini sudah melebihi ribuan keluarga kaya. Karena dia berasal dari kalangan bawah, maka aku akan angkat dia ke langit. Zhao Xiao, siapkan hadiah dan kunjungi keluarga Su. Ya, bawa orang. Angkat dia. Kamu mau apa? Bodoh. Hari ini aku akan kirim kamu ke leluhurmu. Jadi baik 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun. Aku mau menemaninya, jangan pukul dia, pukul aku saja. Seumur hidup aku hanya mau Lin Feng. Wanita cantik ikut aku. Jangan-jangan. Liu Xiao, tolong lepaskan dia. Sekarang baru tahu minta tolong kesetiaanmu mana. Keteguhan hatimu mana. Sekarang lepaskan bajumu sampai bersih. Biarkan Xiao ini periksa, kalau Xiao puas, Xiao akan lepaskan anak ini. Tidak bisa, tidak. Kalau begitu tidak ada cara lain. Baik. Bermain cinta di depan Xiao ya. Hari ini di depan keluargamu dan si sampah ini. Xiao akan lepaskan bajumu sampai telanjang. Sampai bersih. Orang-orang robek wanita hina ini hidup-hidup. Jangan-jangan. Kakak. Jangan sentuh kakakku hari ini. Hari ini, Xiao akan menjadikanmu wanita Xiao secara resmi. Kecantikan tersembunyi Xiao datang. Jadi baik 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun. Saya bersedia menemaninya. Jangan pukul dia, pukul saya saja.
Xiao lihat berani tidak. Lin Feng, kamu tidak apa-apa, sakit di mana? Yusue, saya sudah ingat semuanya. Apa-apa? Walaupun sudah pulih, apa yang bisa dilakukan? Bukan juga. Tetap akan diinjak-injak oleh Xiao. Manajer Departemen Qitian International ya. Tunggu sampai kamu tahu identitas asli Xiao. Kamu bahkan tidak layak mengangkat sepatu Xiao. Barusan bodoh, sekarang gila. Liu Xiao ingin membunuhmu. Cukup dengan gerakan jari kelingking. Teriak terus. Tunggu sampai orang yang menjemput Xiao datang. Xiao lihat kamu masih bisa teriak tidak. Jemput kamu, jangan pikir kamu benar-benar anak muda keluarga Lin ya. Lin Feng, Liu Jianan, saya peringatkan kamu. Zhao Xiao sedang dalam perjalanan menjemput saya. Benar-benar tidak tahu mati anak sialan. Berani mengenal nama Xiao ya, ibu saya sedang bersama Xiao ya menyambat anak muda. Mungkinkah anak muda itu kamu? Lima tahun. Akhirnya akan bertemu anak muda, semua orang siapkan diri. Ya. Waktunya telah tiba, mari kita jemput tuan muda pulang. Karena kamu tidak bisa melihat kenyataan, maka aku akan melakukannya di depan matamu. Aku akan meniduri wanita kamu. Kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Kamu akan menderita lebih dari kematian, hati kamu akan hancur berkeping-keping. Lepaskan Yusue. Kalau tidak saat orang-orangku datang, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Hahaha. Masih keras kepala ya, tunggu sampai aku selesai dengan wanitamu. Aku akan menghancurkan mulut jelekmu. Kamu lepaskan dia. Di seluruh negeri Xia, siapa yang berani menyentuh pemuda keluarga Lin? Di seluruh negeri Xia, siapa yang berani menyentuhku? Pemuda keluarga Lin. Ibu, kenapa kamu datang? Pemuda dari grup kekayaan Tianlong telah ditemukan. Aku dan Tuan Xiao datang untuk menyambut. Tapi kamu di sini ngapain? Hahaha. Ibu, di tempat terpencil ini, mana mungkin ada pemuda dari grup kekayaan Tianlong, malah ada sekelompok orang miskin dan seorang bodoh. Haha. Orang miskin dan bodoh, kamu tahu siapa dia? Tentu saja tahu. Seorang sampah yang hidup dari wanita kurang ajar. Kalau kamu masih berani bicara sembarangan, percaya, tidak, aku akan mengambil nyawamu sekarang. Mengingat kamu adalah rekan kerja ibuku. Barusan aku masih menahan diri. Kalau masih berani teriak padaku, percaya tidak, aku akan menghabisi kamu dulu. Anak, pelan-pelan. Dia adalah Tuan Xiao dari grup kekayaan Tianlong. Hahaha. Oh, ternyata Tuan Xiao yang terkenal itu ya. Dia seorang sampah bodoh, tidak perlu kamu marah besar. Liu Jianan ya, sepertinya. Kamu masih belum menyadari inti masalahnya. Ingat apa yang aku katakan padamu tadi. Hari ini adalah hari kematianmu. Diam kau. Zhao Xiao, kamu yang bilang padanya. Apakah aku punya hak ini? Kamu berani menyebut nama Tuan Xiao langsung, kamu benar-benar ingin mati ya? Benarkah? Kalian berani di depan mataku, bilang akan membunuh anakku. Kalian benar-benar nekat. Tahu keluarga kalian bodoh. Hari ini baru aku menyaksikannya. Mau mati pun masih buru-buru. Tuan Xiao, kami sedang membantu Anda menghukum si sampah ini. Diam. Tuan Xiao, kenapa Anda memukul anak saya? Memukulnya saja sudah ringan. Dia telah membuat marah orang ini. 10 nyawa pun tidak cukup untuk menebusnya. 10?
Lin Feng, siapa sebenarnya kamu? Zhao Xiao, kepala grup Tianlong, menghadap Tuan Muda. Terlambat datang menyelamatkan, harap Tuan Muda menghukum. Harap Tuan Muda menghukum. Ibu, aku tidak salah dengarkan. Kakak iparku adalah putra mahkota grup Tianlong. Itu adalah grup Tianlong yang menggetarkan dunia. Orang tua, putri kita akhirnya berhasil. Tuan Muda. Bos Shen, Bos Shen, Bos Shen. Katanya hadiah miliaran sudah dibagikan. Apakah Tuan Muda sudah ditemukan? Benar, aku sekarang sedang bersiap menyambut anakku dan menantuku. Ya, namanya Suen Yusue. Gadis yang setia, tulus, dan baik hati. Sekarang aku secara resmi memperkenalkannya kepada seluruh rakyat. Sebagai tambahan untuk merayakan keberuntungan ganda keluarga Lin, aku umumkan, grup Tianlong akan membuka semua restoran dan pusat hiburan di seluruh dunia secara gratis selama 3 hari. Merayakan bersama seluruh rakyat. Baik. Bos Shen, ada satu lagi Bos Shen. Lin, lokasi anak sudah dikirim ke hapmu. Aku duluan menyambut, segera ikut. Menghadap Raja Zhenbei. Pemimpin Lin semuanya sudah siap menunggu perintah Anda. Langsung menuju lokasi yang diberikan oleh orang hilang. Nyonya sudah mendarat di kota pelabuhan, sedang menuju tujuan. Baik, berangkat. Siap. Apa Tuan Muda? Tuan Xiao, Anda salah orang. Ya, dia orang idiot. Pasti bukan putra mahkota grup Tianlong. Ini. Tuanku menghilang selama 5 tahun ini. Beruntung ada Nona Su dan keluarga Su yang merawat kebaikan ini seperti langit. Saya Zhao Xiao, atas nama keluarga Lin bersujud untuk berterima kasih pada Nyonya Muda. Bersujud untuk berterima kasih pada Nyonya Muda. Lin Feng. Yusue, maafkan aku. Seharusnya aku memberitahumu sejak awal, tapi saat itu terjadi kecelakaan. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit sulit menerimanya. Tidak apa-apa, kita bisa menggunakan seumur hidup untuk menerimanya. Akhirnya kau mendapat kebahagiaan setelah penderitaan. Xiao Wu bukan hanya kakakmu. Kebaikan keluarga kalian padaku akan selalu kuingat. Zhao Xiao pertama-tama berikan Suen Yusue sebuah pernikahan yang paling megah di seluruh dunia. Baik, tuanku, persembahkan hadiah lamaran. Hadiah lamaran pertama, kartu hitam tertinggi Tiongkok. Tanpa batas, melambangkan kekayaan. Hadiah lamaran kedua. Perusahaan cabang kota pelabuhan dari grup Tianlong. Surat penunjukan sebagai presiden direktur, menguasai seluruh denyut nadi kota pelabuhan. Melambangkan kekuasaan. Hadiah lamaran ketiga. Adalah cinta sejati di dunia ini. Yusue, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Kau tidak boleh menikah dengannya. Hahaha. Zhao Xiao, tangkap dia untukku. Tuanku Xiao, kau benar-benar ingin Maria. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Hari ini, aku akan membuat mereka membayar. Kalian berani memukul anakku, suamiku adalah gubernur militer. Ayo kalau berani. Ayahku adalah gubernur militer. Siapa sebenarnya gubernur Liu ini? Jangan bicara sembarangan. Gubernur militer adalah tangan kanan Raja Zhenbei. Adalah sosok teratas di bawah Raja Zhenbei. Di seluruh kota pelabuhan tidak. Seluruh dunia, tidak ada yang berani mengganggu. Grup Tianlong Sungguh disayangkan. Ibu, cepat telepon ayah. Liu, cepat datang ke sini. Ada yang mengganggu istri dan anakmu.
Dia benar-benar berani sekali. Berani mengganggu istri dan anakku. Aku akan membuatnya menderita seumur hidup. Hyong bawahan siap. Anakku ada sedikit masalah. Kamu pergi dan selesaikan untukku. Kali ini pemimpin istana datang tiba-tiba. Sepertinya untuk menyambut seseorang. Ini sangat penting bagi pemimpin istana. Jika kita layani dengan baik, pemimpin istana akan senang. Nanti aku akan bicara baik-baik tentangmu di depan pemimpin istana. Kamu bisa langsung naik jabatan. Terima kasih Laksamana Liu, urusan ini serahkan padaku. Laksamana yang kamu anggap tinggi di mataku hanya serangga besar. Serangga busuk saja. Bahkan tidak layak untuk menggosok sepatuku. Berkurang hormat pada ayahku, perusahaan kecil. Tidak sebanding dengan sehelai rambut ayahku. Tunggu ayahku datang. Aku akan membuatnya menguliti kulitmu. Ternyata banyak orang yang ingin mati. Kalian berani memanggil Laksamana Liu sebagai serangga? Hehehe, wakil ayahku yang mengirimmu kan. Ya juga situasi kecil seperti ini. Tidak perlu ayahku turun tangan langsung. Hehe, Laksamana Liu pergi bersama Raja Utara untuk menjemput tamu penting. Segera sampai dan aku di sini untuk menangani beberapa orang yang tidak tahu diri. Aduh, wakil, kamu tidak tahu. Dia yang tadi memukul dan memarahiku. Dia juga memarahi ayahku, bilang ayahku serangga. Liu Jianan, jangan kamu membalik fakta di sini. Kamu yang pertama kali mengganggu keluarga kami. Lin Feng hanya melindungi kami yang melakukan ini. Tenang Musue, aku bisa menyelesaikannya. Hahaha, dasar bodoh busuk. Kamu berani cakap-cakap lagi. Percaya tidak, aku akan menarikmu keluar dan melayaniku dengan bawahanku. Hyong, kamu hanya seorang wakil saja. Aku sarankan jangan cari masalah. Kalau tidak ada yang bisa melindungimu. Hahaha, tuanku adalah Laksamana Liu, orang kepercayaan Raja Utara. Aku adalah bawahan Laksamana Liu. Di bawah kekuasaan Raja Laksamana yang paling besar. Kamu sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri. Kamu benar-benar tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Bodoh sudah banyak aku lihat. Tapi bodoh yang ingin mati seperti kamu. Aku baru pertama kali lihat. Jangan sembunyi di belakang wanita. Jadi kura-kura pengecut, pukul aku. Siapa yang berani menyentuh tuanku? Ayah tuanku adalah... Bagaimana? Apakah ayahnya adalah Raja Senbei? Sungguh bodoh. Status tuan muda saya sangat mulia. Baiklah. Maka ikutlah tuanmu untuk mati. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Ayo. Datanglah merangkak seperti anjing. Hahaha, Liu Jianan. Sekarang kita akan menyelesaikannya. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mengatasi kita. Persis seperti yang kuinginkan. Kalian berani. Aku berani. Apa yang bisa kamu lakukan? Teriaklah, teriaklah. Panggil priamu untuk menyelamatkanmu. Teriaklah, hahaha. Musue. Lin Feng. Aku ingin melihat setelah aku menendang. Apakah kamu masih bisa berdiri lagi? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh anakku. Ibu terlambat datang, kamu menderita. Ibu, aku baik-baik saja. Kamu berani memperlakukan anakku seperti ini. Benar-benar, sampah hanya bisa diselamatkan oleh wanita. Kamu. Kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu padaku? Ibu ini. Dia adalah ketua Dewan Direksi Grup Tianlong. Benar-benar orang kaya dan mulia. Di usia ini masih cantik. Hei, begini. Karena kamu cantik, aku bisa melepaskan anakmu. Tapi kamu harus bermain denganku. Layani aku sampai puas, hahaha. Tamparan ini untukmu yang suka menindas dengan kekuasaan, menduduki posisi tinggi tapi berbuat jahat. Tamparan ini untukmu yang tidak bisa menjaga mulut, tidak menghormati orang lain. Tamparan ketiga ini untuk apa? Kamu berani menyentuh nyonya. Kamu berani mengarahkan pisau padaku. Aku adalah wakil tangan kanan Raja Senbei. Wakil besar. Sekarang aku punya kualifikasi.
Dia ternyata adalah wakil besar. Wakil komandan besar. Apa itu wakil komandan besar? Wakil komandan besar hanya berada di bawah Raja Zhenbei, setara dengan gubernur kiri dan kanan. Posisinya lebih tinggi dari wakil. Bagaimana mungkin grup kekayaan Tianlong berhubungan dengan Raja Zhenbei wanita ini? Bagaimana dia bisa memanggil orang Raja Zhenbei katak dalam sumur? Lihat aku kenapa tidak memberi hormat. Lututmu harus menyentuh tanah. Kamu cuma seorang wakil komandan besar. Di atasku ada Liu Yankun. Kalau kamu berani, aku akan mewakili Raja Zhenbei. Membersihkan anak buahku, patahkan tangan dan kakinya. Ya. Tidak mungkin. Anak buah Raja Zhenbei tidak mungkin mendengarmu. Dan kamu mengkhianati Tuan Istana. Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa aku kamu tidak layak tahu. Mengganggu anakku harus membayar harganya. Patahkan kedua tangan dan kakinya. Buang ke pintu sebagai peringatan. Aku orangnya Liu Yankun, kamu berani menyentuhku. Berarti melawan Liu Yankun. Liu Yankun, panggil dia kemari. Lihat dia yang menghukumku. Atau aku yang memotong urat tangan dan kakimu. Tidak kamu. Kamu Suemyu Sue kan? Jangan takut, tante datang melindungi kalian. Mencari menantu secantik ini, tidak tahu cepat bawa pulang ke rumah. Mama masih menyalahkanku. Zhao Xiao. Ya. Suemyu Sue baik hati, setia pada pasangannya. Tidak pernah meninggalkan. Keluarga Lin harus mengadakan pernikahan megah. Resmi menikah umumkan ke seluruh dunia. Mama cepat pergi. Berhenti. Aku harus menyelesaikan sampah-sampah ini. Kalian bisa tenang menikah, Nyonya Shen. Ini bukan perbuatan kami. Dia semua ini perbuatannya. Dia. Bagus, sekarang tahu lepas tangan. Keluarga ini selama belasan tahun menindas keluarga Suemyu Sue. Perbuatanku dibandingkan mereka. Mana ada mereka yang lebih jahat? Kamu menuduh sembarangan. Nyonya Shen, Anda baik hati. Saya janji kami tidak akan muncul lagi di depan rumah Suemyu Sue. Nyonya. Suqiang dan keluarganya memang kasar, tapi Liu Jianan benar-benar kejam. Kalau bukan karena kakak ipar saya, mungkin hari ini kami semua sudah mati. Wakil Komandan Liu dari Zhenbei Wang adalah ayah saya. Kalau kamu berani tidak menghormati saya akan membuatnya tidak memaafkanmu. Liu Yankun adalah alasan kamu bertindak sombong. Dia hanya anjing peliharaan Zhenbei Wang. Tidak layak untuk saya perhatikan. Jangan terlalu keras. Mari kita mundur selangkah, saling memaafkan. Biarkan saja masalah ini. Tidak perlu memaafkan. Kalian belum layak untuk saya maafkan. Komandan. Bahkan hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Sampai dipukuli seperti ini. Benar-benar mempermalukan Zhenbei Wang. Zhenbei Wang akan tiba dalam 10 menit. Cepat pergi. Memalukan. Masalah kecil ini harus saya yang turun tangan. Kalian belum layak untuk saya maafkan. Saya harus membuatmu membayar. Tunggu ayah saya datang, kalian akan kena batunya. Pengecut yang tidak berani bertanggung jawab. Presiden grup kecil berani melawan keluarga Liu. Saya akan membuat ayah saya menguliti kamu. Mama. Orang ini biar saya yang tangani. Tidak apa-apa, tidak usah. Tamparan ini karena kamu bicara sembarangan. Kamu berani memukul saya. Kamu bukan orang bodoh yang tidak berguna. Tunggu ayah saya datang. Saya akan membuat kalian membayar. Terutama kamu dan kamu. Saya akan membuat kalian semua membayar. Benar-benar gila. Yo Qiao, bawa dia keluar. Siapa yang berani menyentuh anak saya? Hahaha, ayah. Ayah, akhirnya kamu datang. Grup kecil saja berani melawan keluarga Liu. Keluarga Lin benar-benar menabrak tembok besi kali ini. Komandan Liu adalah orang besar kelas 1.
Benar dia berani mengganggu Komandan Liu. Itu sama saja dengan mencari mati. Sekarang kalian berlutut dan minta ampun. Jika aku dalam suasana hati yang baik mungkin, aku bisa memaafkan kalian. Di kota pelabuhan Komandan Liu adalah segalanya. Jika kalian menyinggungku, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Oh, jadi kamu adalah Komandan Liu yang legendaris itu. Kurasa kamu hanya orang yang suka menindas dengan kekuasaan. Apa yang kamu katakan? Berani bicara seperti itu padaku. Kamu hanya mengandalkan nama Raja Utara. Untuk pamer anakmu pun tidak berguna. Kamu malah membantu kejahatan menurutku. Pasukan Raja Utara perlu dibenahi. Brengsek. Berani tidak menghormati Raja Utara. Seorang rakyat jelata berani melawanku. Sungguh tidak tahu aturan. Kamu brengsek berani memukul anakku. Aku bisa menghukum siapa saja yang kuinginkan. Apa yang bisa dilakukan anakmu? Kalian berdua. Hari ini tidak ada yang akan baik-baik saja. Sudah begini masih berani membual. Dengan tubuh kecilmu ini, apa yang bisa kamu hentikan pergi? Zhao Xiao, Tidak apa-apa Tuan Muda. kamu hanya seorang inspektur. Berani bertindak semaumu. Kamu hanya bisa bicara. Dengan tubuh kecilmu apa yang bisa kamu hentikan? Yo Kiao. Joke di pasukan Raja Utara. Siapa yang tidak mengenalku, kamu tidak bersujud padaku. Berani menyerangku. Kamu mencari mati. Sekarang aku lihat siapa lagi yang bisa membela kalian. Karena kalian tidak tahu diri, maka biarkan Lin Feng, ahli waris grup Longtian, main-main denganku dengan baik. Aku ingin tahu seberapa hebat dirimu. Lin Feng, oh Lin Feng, kamu sebagai pewaris grup Tianlong. Apakah kamu tidak punya kemampuan untuk melindungi keluargamu? Aku ingin tahu, berapa lama lagi grup Tianlong ini bisa bertahan di tanganmu? Kamu. Orang yang tidak tahu malu. Kamu. Liu Yankun beraninya kamu melangkah maju. Aku Lin Feng bersumpah. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Hanya denganmu. Benar-benar omong kosong. Kamu pikir kamu bisa apa keluargamu? Dan kekasihmu akan menderita karena kelemahanmu. Bocah sialan. Kamu pewaris grup Tianlong. Ternyata hanya begini. Hei mencari bala bantuannya. Aku beritahu kalian jangan buang-buang waktu. Suamiku adalah Komandan Liu. Siapa di antara kalian yang berani melawan? Bahkan jika kalian memanggil dewa sekalipun, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Kecuali kalian bisa meminta bantuan Raja Zhenbei. Lin, aku perintahkan kamu. Harus tiba dalam 5 menit, jika tidak, kami ibu dan anak tidak akan mengakui kamu lagi. Apa berani menyentuh istri dan anakku? Aku akan membuat seluruh keluarganya ikut mati. 5 menit aku ingin melihat kalian semua berkumpul. Perintah untuk pasukan Zhenbei untuk segera bergerak. Hari ini aku akan membuat mereka tahu apa akibatnya menyentuh orang-orangku. Perintah dari Raja Langit, semua unit tempur segera masuk ke status tempur bersiap untuk bertempur. Pergi cari bala bantuan. Aku ingin tahu apa yang bisa kalian cari. Nanti saat ayahmu datang, jangan sampai ketakutan dan berlutut memohon ampun. Nanti saat suamiku tiba, aku ingin tahu apakah kalian masih berani sombong. Hei seorang janda, masih menyebut-nyebut suami. Lin Feng, kamu tidak akan. Apakah kamu anak pungut kok? Nanti saat ayahmu datang, apakah kamu sangat berharap dia bisa membalikkan keadaan? Nanti kalau dia sampai kamu gak bakal punya kesempatan buat nangis minta ampun. Emang otak lu kebanjiran apa gimana? Bapak gue Liu Dudu. Dengan bapak gue yang jagain siapa yang berani sentuh kita? Malah lu. Anak kecil yang gak tahu diri. Masih aja keras kepala. Oke. Gue bakal bikin lu jongkok minta ampun. Liu Jianan berhenti. Dasar jalang berani ngehalangin gue. Lin Feng itu cuma sampah. Ibunya dateng pun gak bakal ngaruh. Bapak gue bisa bunuh satu keluarga mereka cuma pakai satu tangan. Dasar bajingan. Gue bajingan? Gue kasih lu kesempatan sekarang ikut gue. Gue bisa maafin semua bapak gue Liu Dudu. Seluruh kota pelabuhan ini wilayah gue, kalau lu ikut gue. Apa sih yang gak bisa lu dapetin? Gue kasih tahu lu gak bakal bisa. Dasar jalang yang gak tahu untung. Nanti kalau bapak gue bunuh Lin Feng, gue bakal bosanin lu. Gue bakal jual lu ke rumah pelacuran.
Biar tiap hari lu melayani pelanggan gue, lihat sampai kapan lu bisa. Sombongnya sampai kapan? Lin Feng jangan termakan provokasinya. Meski gue mati, gue nggak bakal biarin dia menang. Kalian kan bilang cinta kalian kuat banget. Ayo Lin Feng, biar gue lihat. Lu buat Su Yusue bakal jongkok dan jilat sepatu gue nggak? Dasar orang gila. Bener juga, gue emang gila. Lin Feng, kalau lu nggak jilat, gue bakal mainin dia sekarang juga. Lin Feng, ayo. Biar gue lihat pilihan lu. Lu. Lin Feng jangan gegabah. Liu Jianan, lu udah bosan hidup ya? Atau gue yang bosan hidup? Gue lihat kalian ini yang lagi nyari mati. Bapak, ayo kita mainin ibunya di depan dia. Gue lihat sampai kapan dia bisa keras kepala. Ide bagus tuh. Lu sini. Lepasin ibu gue. Kak, gerak lagi. Gue bunuh anak lu duluan. Semua berhenti atau gue tembak. Jangan-jangan kamu jangan terburu-buru, ada Tante Shen. Lepaskan dia, tembak saja. Aku ingin melihat. Seberapa beraninya, kamu, aku benar-benar akan menembak. Kamu harus membuka kunci pistol dulu. Pergi kau. Xiao, Ayo. Biar aku ajari kamu cara menembak. lepaskan adikku. Xiao, Lihat adikmu ketakutan. aku mohon lepaskan adikku. Aku belum menembak, kenapa kamu buru-buru? Lepaskan dia, dia baru saja mengarahkan pistol ke kepalaku. Kamu percaya tidak aku akan menembaknya sekarang? Aku mohon. Jangan bunuh anakku. Beraninya kamu tembak aku. Lin Feng jangan-jangan. Yusue, kamu baik-baik saja, tidak ada yang terluka. Meleset tembakan selanjutnya. Tidak tahu apakah kalian beruntung seperti itu. Kalian benar-benar gila. Kalian tahu siapa ayah Lin Feng? Dia cuma sampah. Ayahnya bisa apa yang bagus? Mau menakut-nakutiku? Menakut-nakutimu, nanti ayahnya datang. Kamu akan tahu betapa hebatnya. Aku kenal. Aku kenal banyak orang. Tapi tidak kenal sampah tua ini. Ayah mereka sampai sekarang masih bermain hantu. Kenapa kamu tidak bilang? Ayah sampahnya adalah Raja Utara. Lin Feng, kalau ayahmu raja. Aku langsung berlutut memanggil kakek. Bagaimana? Mau jadi cucuku, kamu tidak layak. Anak kecil kasih warna. Kamu masuk ke pabrik cat. Sekarang, langsung berlutut minta maaf. Kamu lepaskan anakku. Wanita sialan, wanita ini cari mati. Aku bunuh kamu. Anak sialan. Kamu masih mau bunuh aku? Aku kasih tahu sekarang, aku akan buat kamu tahu. Apa itu rasa sakit, ayo. Pegang dia baik-baik. Ayah, tenang, aku jamin dia tidak akan lari. Lepas aku. Lin Feng, lihat baik-baik. Ini akibatnya kamu macam-macam sama aku. Aku kasih tahu. Kamu pikir kamu bisa lindungi ibumu? Kamu sendiri saja tidak bisa lindungi. Liu Yankun. Zhenbei Wang sudah datang. Baginda, kenapa Anda sendiri yang datang? Aku ada urusan pribadi sedikit di sini. Tidak menyangka sampai mengganggu Anda. Anda ada urusan pribadi? Tian Wang tanya tentang urusan pribadi saya. Apa Anda sengaja datang untuk saya? Sepertinya hari keberuntungan saya. Tidak lama lagi. Tian Wang di sini. Ada sekelompok orang yang tidak tahu diri. Sedang mengganggu anak saya sedang menangani mereka. Siapa itu? Tian Wang sudah datang. Cepatlah datang dan berlutut.
Benar, cepatlah datang dan berlutut. Ayah saya sekarang adalah orang yang dihargai oleh Tianwang. Yang harus berlutut adalah kalian. Ayah Anda datang tepat waktu. Dua orang ini. Jangan sampai dimaafkan. Kalian binatang ini. Berani mengganggu keluarga, saya benar-benar cari mati. Aduh. Zhenbei Wang Tianwang. Saya benar-benar tidak tahu dia adalah putra Anda. Saya benar-benar tidak tahu. Tuan muda, saya salah. Tuan muda, saya mohon maaf. Tuan muda, Anda baik hati. Maafkan saya, boleh tidak Tuan muda, saya mohon. Tadi kamu kan sombongnya. Orangmu benar-benar konyol, berani melawan saya dan anakmu. Nyonya, semua salah saya, jangan marah. Anak kamu mau bagaimana menghadapi mereka? Tentu saja harus membuat mereka membayar perbuatan mereka. Zhao Xiao Yao Kiao. Ada. Bawa pergi benda-benda ini seret mereka pergi. Ya Tuan muda. Tolong ampuni saya Dewa Langit. Kasihanilah saya Dewa Langit, Dewa Langit. Tuan muda Dewa Langit. Tuan muda, Tuan muda. Kalian juga jangan lari. Tuan muda, kami tahu salah. Tolong maafkan kami. Kami tidak akan berani lagi. Kalian tidak takut pada saya tapi pada status saya. Kalian tidak menyadari kesalahan sendiri. Datang bawa mereka semua pergi. Ah, Ibu. Ayah ibu perkenalkan secara resmi. Su Mu Sue. 5 tahun ini saya tidak sadarkan diri. Dia selalu merawat saya tanpa henti. Tenang, tidak peduli seberapa sulit. Saya tidak akan menyerah padamu. Mu Sue. Maukah kamu menikah denganku? Ya, saya mau. Saya akan memerintahkan pernikahan akan dirayakan besar-besaran. Atas nama grup Tianlong, undangan akan dikirim. Mengundang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan ke kota pelabuhan. Menyaksikan kebahagiaan kalian. Baik. Saya juga atas nama Raja Zhenbei. Mengundang semua pahlawan di dunia. Bersama merayakan hari bahagia putra saya. Saya juga atas nama Raja Zhenbei. Mengundang semua pahlawan di dunia. Bersama merayakan hari bahagia putra saya. Ibu mertua, mari kita bersama-sama mengadakan pernikahan yang meriah. Kalian juga undang teman dan kerabat. Ah ya, undang teman dan kerabat. Menyaksikan momen ini. Tempatnya di Istana Langit Panjang. Jian Kuo, telepon kakakmu. Beritahu mereka kabar gembira ini. Halo kakak kedua. Saya Jian Kuo. Wah, besok putri saya akan menikah di Istana Langit Panjang. Kalian harus datang ya. Menikah Su Mu Sue. Akan menikah dengan si bodoh itu. Aduh Jian Kuo, otakmu. Apakah korsleting gadis cantik seperti itu? Kamu bisa saja mencarikan orang lain, maharnya bisa membuatmu tangan pegal karena menghitung. Malah kamu kasih dia orang bodoh. Berani banget ngadain pernikahan. Uang buat pernikahan itu apa cuma angin doang? Abang ini bukan kayak yang kamu pikir. Lin Feng dia ya udah, kalau kamu nggak malu. Saya juga nggak takut jadi bahan tertawaan. Saya mau lihat pernikahan kamu ini. Bisa jadi kayak apa? Hei abang ipar ini Jiang Wo. Anak saya. Besok nikah. Di Istana Langit Putih Panjang. Pasti datang ya biar rame. Udah miskin masih aja ngadain pernikahan.
Ini emang kayak pura-pura kaya. Walaupun kita nggak kaya. Tapi demi pernikahan anak saya rela mati pasti akan diadakan. Meriah rela mati kamu nggak lihat. Tulang tua kamu ini, berapa harganya? Udah deh jangan pura-pura. Kamu cuma mau dapat uang hadiah. Udah deh jangan acting bukan abang ipar. Saya beneran nggak buat dapat uang hadiah. Saya juga mau telepon. Kakak ipar. Anak saya mau nikah. Undang keluarga kamu semua. Saksikan momen bahagia mereka. Ah, nikah apa sih? Myusue dapat orang bodoh. Orang bodoh bisa nikah. Kamu nggak mungkin. Pengen nipu kita pakai nikah. Bukan Lin Feng, dia udah deh. Bicara apa sih, nggak lihat saya sibuk. Saya nggak ada waktu ngobrol malam ini. 1 juta menang sendiri. Lihat nih kartu saya bagus. Kenapa mereka bisa kayak gini sama kita? Jangan takut orang kayak gitu. Gak layak buat kamu nangis. Biarkan kita lihat wajah asli mereka, oke? Ibu mertua, maaf ya. Kamu jadi bahan tertawaan. Ibu mertua jangan bilang gitu. Orang-orang yang meremehkan itu cuma pengen lihat kita jadi bahan tertawaan, biarkan mereka lihat. Adain pernikahan paling meriah di kota ini. Biarkan mereka lihat. Biar mereka tahu. Masih berani meremehkan kalian. Lin Feng, apakah ini tidak terlalu boros? Tidak masalah, jangan khawatir tentang uang. Berapapun uang yang dikeluarkan untukmu semuanya sepadan. Untukmu aku rela mengorbankan segalanya. Myusue kamu dan Xiaowu, aku akan naik dulu. Aku akan segera menyusul Xiaowu. Jaga keselamatan kakakmu. Jangan biarkan dia mendapat kesulitan sedikit pun. Tenang saja kakak ipar, selama aku ada kakakku, tidak mungkin terluka sedikit pun. Aku pergi. Xiaowu, kita juga naik yuk, jangan biarkan orang tua menunggu terlalu lama. Oke. Wah, ini kan yang buru-buru. Nempel sama si miskin Myusue. Kakak sepupu paman kalian datang. Jangan terlalu dekat denganku, aku tidak ingin terkena sialmu. Myusue, otakmu ditendang keledai ya? Atau terjepit pintu? Mau menikah dengan si sampah? Bicara dengan sopan, kakak iparku sudah sadar. Dia bukan orang yang bisa kalian perlakukan semena-mena. Dia sadar, lalu kenapa? Kalian berdua kakak beradik memang mirip. Dicetak dari satu cetakan bodohnya luar biasa. Myusue, aku menasihatimu. Masa muda wanita hanya beberapa tahun. Cepatlah selagi masih muda dan cantik. Cari yang punya kemampuan. Lihatlah Wang Shouchai, kami muda dan sukses. Sudah jadi manajer proyek di perusahaan. Rendah hati. Cuma menghasilkan beberapa uang. Memimpin puluhan orang saja. Dengarkan Shouchai, kami memimpin puluhan orang loh. Kakak iparmu itu mungkin masih harus duduk di kursi roda ya. Didorong keluar untuk berjemur. Lin Feng sudah bukan orang lumpuh lagi. Tolong jangan bicara seperti itu lagi tentangnya. Sadar, lalu kenapa tetap saja si miskin? Myusue, kalau kamu benar-benar menikah dengannya, seumur hidupmu siap-siap menderita. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Katakanlah di keluargamu tidak ada yang sukses. Ayahmu seumur hidup kerja keras. Ibumu juga wanita desa. Kamu seharusnya mencari pria yang baik. Jangan lagi berurusan dengan si miskin itu. Paman, aku dan Lin Feng benar-benar saling mencintai. Soal ini jangan bicarakan lagi nanti. Tak ada harapan deh. Bilang aja di keluarga kita banyak kerabat. Di keluarga kalian tuh lumpur busuk tak bisa naik dinding. Lihatlah Hinin di rumah kita, pacarnya ini. Masih muda sudah tinggal di villa. Mobilnya Porsche. Pernah lihat Porsche enggak? Aku lihat kamu juga muda dan cantik. Kenapa menikah dengan sampah begitu? Apa atau begini? Aku perkenalkanmu pada pacar baru. Pasti tampan dan kaya raya. Lebih baik daripada suamimu yang baru bangun itu. Sampah jauh lebih kuat. Aku hanya cinta Lin Feng seumur hidup, hanya menikah dengannya. Kamu benar-benar tidak tahu diri.
Aduh, akhirnya kalian sampai juga. Aku akan membawa kalian ke atas. Datang juga akhirnya, masuk aja dulu, lihat-lihat. Aku ingin melihat mereka sekeluarga. Bagaimana mempermalukan diri sendiri. Kamu. Sudahlah Xiao, abaikan mereka, watak orang seperti itu. Aku sudah tahu dari dulu. Aku malah penasaran nanti saat kakak iparku mengungkap identitas aslinya. Aku lihat ekspresi mereka satu persatu. Ayo pergi juga, Bu. Kakak ingin kalian datang. Aduh, senang sekali aku. Ayo silakan masuk. Apa-apaan pakaiannya? Berbau kemiskinan. Benar-benar nggak tahan. Astaga, istana siang hari ini. Ruang pesta top benar-benar megah ya. Ini pasti habis banyak uang. Keluarga kalian apa? Memaksakan diri ya. Kakak, semua ini diatur oleh keluarga Lin Feng. Dengan sangat hati-hati. Apaan tuh, hentikan. Siapa sih yang nggak tahu? Lin Feng itu bodoh. Meski sekarang dia sudah sadar, tapi tetap saja miskin. Kenapa dia bisa di sini mengadakan pernikahan? Dengar-dengar paman kecil ke tempat konstruksi, kakinya bengkak. Apa jangan-jangan untuk gaya-gayaan? Uang ganti rugi semuanya habis ya? Jiang Wo. Putrimu ini sama saja dengan diberikan gratis. Malah kakimu sendiri yang ikut terluka. Benar-benar lelucon besar. Lin Feng dan Suem Yusue mereka saling mencintai. Kenapa kalian tidak mengerti? Apakah di matamu kebahagiaan anak hanya bernilai segini, Jiang Wo? Apakah kamu miskin? Sampai otakmu juga bodoh. Sekarang ini zaman apa? Tahukah kamu orang yang tidak punya uang lebih buruk dari anjing? Kak, perkataanmu ini benar-benar tepat sasaran. Keluarga ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Ini pacar barumu. Wang Shoucai ya, wah memang bagus. Benar Tante, Wang Shoucai kami. Muda dan sukses memimpin. Banyak orang ini baru namanya berprestasi. Tidak seperti beberapa orang. Malah ikut merugi. Dasar anak perempuan. Kamu harus belajar dari Inin. Cari pria harus seperti Wang Shoucai. Pacar sampahmu ini apa gunanya? Dia bukan tipe orang yang gagal total. Lihat dirimu. Dia bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Wang Shoucai. Menurutku kamu terbuai oleh kata-kata manisnya. Mata kamu tertutup. Kamu benar-benar naif sekali. Lin Feng pasti tidak akan membohongiku. Sinarnya tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Wang Shoucai. Lin Feng mana bisa menyaingi Wang Shoucai kami? Wang Shoucai kami bisa apa saja. Lin Feng itu siapa? Kamu tidak malu? Kalian ini Sudah-sudah, dasar anak perempuan. Benar-benar bikin pusing. Kalau kamu bilang dia baik padamu, coba katakan padaku berapa mas kawin yang dia siapkan. Aku dan Lin Feng saling mencintai. Mas kawin atau apapun aku nggak pernah peduli. Wah wah wah. Masa nggak ada mas kawin berani bilang cinta sejati? Kayaknya dia cuma mau dapetin kamu tanpa usaha. Nggak keluar uang sepeser pun, cuma mau menipu kamu. Lucu banget sih. Sekarang ini orang miskin suka cari-cari alasan yang kelihatannya mulia buat nutupin harga diri yang menyedihkan. Tuan muda, baju resmi Anda sudah siap. Zhao Xiao, gimana persiapan mas kawinnya? Tuan muda, tenang saja nyonya yang urus sendiri. Mas kawinnya sangat mewah, bisa bikin keluarga Su jadi keluarga kaya mendadak. Bikin orang-orang yang dulu meremehkan Anda terkejut. Oke, kamu pergi dulu. Tunggu aku ganti baju. Langsung ke ruang pesta. Baik. Orang-orang yang dulu meremehkanmu. Aku akan pakai mas kawin yang bikin heboh ini. Bikin keluarga Su jadi terkenal dalam semalam. Bikin orang tuamu bisa angkat kepala di depan orang. Mas kawin ini adalah bukti cintaku yang tak terbatas padamu. Dan juga rasa hormatku pada keluargamu. Ada orang suka sok-sokan. Bener-bener miskin banget sih. Miskin dari mana pedenya? Nilai-nilai orang lain, coba kamu kasih tahu aku. Kamu punya uang berapa? Lin Feng. Yusue, om tante.
Lin Feng, kamu datang bagus banget. Di sana masih banyak tamu yang harus diurus. Kalian duluan aja. Biarkan aku yang urus ini. Wang Shoucai ya. Dengar-dengar kamu hebat banget ya. Kamu Lin Feng ya? Itu si sampah. Sampah terus kamu apa dong? Jangan selalu menilai orang dari dirimu sendiri. Bikin kamu kelihatan banget nggak tahu apa-apa. Kamu apa sih berani ngomong gitu sama aku? Nggak takut mati ya? Wang Shoucai pacarku, kamu yang gak punya uang dan pengaruh. Anak miskin gak berhak ngomongi dia. Yusue, kamu harus ngurus baik-baik. Anak laki-laki di sampingmu ini. Hati-hati, mulutmu bisa membawa bencana. Kamu ini orang tua yang tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menasihati aku. Aku ini paman Yusue. Kamu berani bicara seperti itu padaku? Sudahlah, jangan terlalu serius dengan mereka. Tidak apa-apa Yusue, aku datang hari ini untuk memberikan pelajaran yang baik pada kalian yang tidak tahu terima kasih. Sungguh lucu. Lin Feng ya, kamu tidak punya uang dan tidak punya kemampuan. Miskin saja sudah cukup, tapi juga tidak punya sopan santun. Tidak tahu bagaimana orang tuamu mendidikmu. Kalian semua masih berani bicara tentang kakak iparku. Sikap kalian tadi lebih buruk. Bajingan. Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Berdasarkan apa kamu memukul adikku? Aku mau memukul ya memukul. Kalian ini orang kampung. Masih tidak terima ya? Oh, maksudmu kamu punya uang. Kami miskin jadi kamu bisa seenaknya memukul dan memaki orangnya. Benar, itu maksudku. Di masyarakat ini uang adalah segalanya. Mereka miskin pantas saja dipukul dan dimaki. Sangat bagus. Xiao Wu balas pukulannya. Ya kakak ipar. Awas kau. Kamu berani menyuruhnya memukulku. Apa masalahnya aku memukulmu? Kamu yang mulai memukul orang. Maka kamu harus siap untuk dipukul. Kamu si miskin berani memukulku. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Asal punya uang dan kekuasaan bisa seenaknya memukul dan memaki orang. Aku hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Kamu si miskin, apa yang bisa kamu bandingkan dengan uangku? Jangan buru-buru, sebentar lagi kamu akan tahu. Seumur hidupmu kamu tidak akan bisa mengejar mereka. Belum pernah lihat orang yang bisa ngomong besar, seperti kamu si miskin. Kamu pikir kamu siapa? Masih bilang seumur hidup tidak bisa mengejar. Uangku sedikit saja sudah cukup untukmu seumur hidup. Tidak akan habis. Kamu mau membuat siapa tertawa, jangan pikir aku tidak tahu. Nyawamu pun Suem Yusue yang bikin. Kerja cari uang. Suem Yusue, kan kamu suka uang. Kesini aku punya beberapa ratus rupiah. Datang bersihin sepatuku. Kalian kok bisa menghina orang? Ini namanya menghina. Daripada kamu kerja di luar, mending kesini bersihin sepatuku. Bisa dapat lebih banyak. Benar kalian buat ngadain pernikahan ini. Sampai jual rumah sekarang 1 sen pun. Gak ada mungkin mikir gimana caranya. Ngumpulin uang hadiah buat makan enak. Cepetan kesini bersihin sepatuku. Ngumpulin uang hadiah kalian. Hari ini aku mau tunjukin ke kalian pernikahanku. Pantas nggak pantas sama uang receh kalian. Huiyuan Xiao, orang Turki di Jingyun. Ucapin selamat buat pernikahan. Tuan Lin Feng dan Nona Suem Yusue. Kasih hadiah 1 miliar. Dia orang terkaya di Beijing. 1 miliar lo. Tuan orang Turki. Ada angin apa yang bawa kamu ke sini? Nggak lihat aku lagi sibuk. Dasar nggak punya mata, pergi. Li Zongying, orang terkaya di Nancheng. Ucapin selamat buat pernikahan Nona Suem Yusue. Kasih hadiah patung Dewi Kuan Im emas murni. Sama setelan pengantin emas murni. Ini aku tahu namanya setelan pengantin. Lambang kebahagiaan dan kekayaan, impian setiap cewek. Impian banget. Minggir, barang ini. Minimal harganya 10 juta. Sekeluargaku dijual pun nggak bakal cukup. Silakan masuk. Halo tuan muda, salam kenal. Terlalu baik. Nggak apa-apa asal tuan Lindan. Orang tuanya senang aja. Orang tuaku lagi sibuk, silakan tunggu sebentar. Silakan duduk dulu.
Lin Feng, kamu ini siapa sih? Jangan tanya dulu aku siapa, aku tanya kamu. Tadi kalian kasih hadiah ini. Aku pantas nggak pantas nerima? Bukankah kau selalu merasa dirimu kaya dan berkuasa? Sekarang bagaimana perasaanmu? Apa maksudmu? Siapa yang tahu apakah ini semua bukan orang-orang yang kau pekerjakan untuk berakting? Benar pasti kau yang minawa mereka untuk berakting. Kau hanyalah sampah sungguh menggelikan. Kalian pikir kalian siapa, pantaskah kalian membuatku mencari orang untuk bekerja sama dengan kalian dalam sandiwara ini? Jangan kira aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Mengajak orang untuk berpura-pura menipu kami sak jadi orang kaya. Betul, tadi kami hampir saja tertipu oleh kalian. Akting semacam ini terlalu jelas, siapa yang tidak bisa melihatnya. Keluarganya memang miskin dari awal. Menjual barang-barang demi pesta pernikahan ini tak disangka. Pengantin pria ternyata cuma orang miskin yang lemah. Aku benar-benar kasihan padamu. Kalian salah, Lin Feng tidak sedang berakting. Hanya saja kalian tidak tahu identitas aslinya. Tidak apa-apa Yusue, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Dia itu apa? Hanyalah sampah belaka. Masih berpikir dia adalah orang penting. Menurutku kau benar-benar bodoh, dimanfaatkan olehnya seenaknya. Kalian sudah keterlaluan. Setelah ketahuan mulai panik ya? Menurutku kau juga bukan orang baik-baik. Menikahi sampah sungguh mencari masalah sendiri. Kontrol mulut kotor itu, kau bilang aku miskin. Kau panggil aku sampah, apakah kau sadar bahwa di mataku, kau bahkan lebih rendah dari miskin, bodoh, atau sampah? Shou Chai, bagaimana bisa kau diam saja sementara dia memukulku? Lin Feng, kau cari masalah denganku. Lin Feng, berani kau memukulku. Akan kubuat kau menyesal, kau tidak akan punya tempat berdiri di Hong Kong. Xiao Xiao, tahukah kau aku punya hubungan dengan Xiao? Berani kau menaikkanku? Akan kubuat kau menanggung akibatnya nanti. Baiklah, jadi kau punya hubungan dengan Xiao Xiao kan? Panggil dia kemari, aku ingin lihat bagaimana dia akan membuatku menanggung akibatnya. Baik, tunggu saja. Akan ku cari Xiao Xiao sekarang nanti. Kau akan mendapatkan pelajaran. Aku bilang padamu masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Kalau Shou Chai membawa Xiao Xiao kemari, satu amarah darinya sudah cukup untuk menghabisimu. Dari mana kau tahu kalau Xiao Xiao setelah bertemu denganku tidak akan langsung berlutut dan memohon ampun? Omong kosong, seluruh Hong Kong tahu. Xiao Xiao adalah raja di sini. Dia akan berlutut dan membungkuk di depanmu. Kamu si miskin, apa kamu sudah gila? Benar-benar tidak tahu diri. Lin Feng, kamu tunggu saja. Kamu tadi memukul putriku beberapa kali. Nanti aku akan membuatmu berlutut dan membayarnya satu persatu. Semua akan kukembalikan. Untuk Lin Feng, kamu tidak hanya akan membayar sendiri, kamu juga akan menyeret keluarga Su Yusue. Nanti kamu tidak hanya harus berlutut di depanku, kamu juga harus membuat Su Yusue berlutut di depanku. Nanti seluruh keluargamu akan menderita karena si sampah yang tidak tahu diri ini. Suinin, aku tadinya menganggapmu sebagai sepupuku. Jangan bicara tentang sepupu atau bukan. Keluarga kami tidak punya kerabat miskin dan bodoh sepertimu. Baiklah Suinin. Kamu ingat kata-katamu hari ini. Jangan sampai nanti menangis dan meminta untuk kembali ke keluarga ini. Aku Suinin akan menaruh kata-kataku di sini. Jika aku menyesal, aku akan berlutut sendiri dan membungkuk 3 kali. Hari ini adalah hari bahagia Tuan Muda Keamanan. Harus dipastikan sempurna. Jika ada masalah, Tuan Muda akan marah. Aku yang pertama bertanggung jawab, kamu mengerti-mengerti. Silakan Xiao Xiao, tenang, kami akan mempertaruhkan nyawa untuk menjaga keamanan pesta. Tuan Xiao. Tuan Xiao, Anda masih ingat saya? Kamu anak keluarga Wang. Ya, memang ingatan Anda bagus. Kenapa ini dipukul? Ya, ada beberapa orang yang tidak tahu diri mereka membuat keributan di sini. Aku menyebut nama Anda. Mereka masih berani menghina Anda. Aku berkata beberapa kata. Mereka malah memukulku. Hari ini adalah hari bahagia Tuan Muda. Masih ada yang berani membuat keributan di acara seperti ini. Benar-benar tidak menghargai saya. Bahwa aku melihat ini, Xiao Xiao. Anda ikut saya akan membuat mereka tahu apa akibatnya membuat keributan di wilayah Anda. Silakan. Tuan Xiao datang. Lin Feng, lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Sepertinya pertunjukan akan segera dimulai. Yusue Xiao. Sekarang kalian seharusnya sudah melihat wajah asli orang-orang ini. Kedatangan Tuan Xiao suatu kehormatan besar. Orang besar yang kalian sebut-sebut. Di depan kakak ipar saya, mereka hanya anak buah.
Saya sudah lama tahu mereka tidak layak untuk saya ingat. Sekarang hanya memutuskan sisa harapan terakhir. Saya sangat penasaran saat Xiao Xiao mengungkapkan identitas asli kakak ipar saya. Ekspresi kalian semua akan sangat menarik. Halo Tuan Xiao, nama saya Suinin. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Tuan Xiao ini pacar saya. Suinin. Halo Tuan Xiao. Saya adalah ayah mertua Wang Shoucai. Nama saya Xiao Zhu. Seluruh keluarga kami sangat mengagumi Anda. Tuan Xiao di kota pelabuhan. Anda adalah orang besar yang sangat terkenal. Kami bisa mengenal Anda. Adalah kehormatan besar bagi keluarga kami. Baiklah, saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Di mana orang yang membuat masalah itu? Oh, tuan muda itu dia. Suamiku, kamu benar-benar hebat. Benar-benar berhasil mengundang Tuan Xiao. Tentu saja saya punya hubungan dengan Xiao Xiao. Dia pasti akan memberi saya muka. Kakak, kamu benar-benar menemukan menantu yang baik. Kita jika bisa terhubung dengan Tuan Xiao ke depannya di kota pelabuhan, bisa berjalan dengan angkuh. Tentu saja tidak seperti Lin Feng. Dia benar-benar sampai hari ini saya akan melihat bagaimana dia mati Xiao Xiao. Ini dia orang yang membuat masalah, cepat lihat dia. Tuan Xiao sudah datang, kamu masih belum. Perlu cut dan minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu terkejut? Ya, saya lihat dia ketakutan sampai kakinya lemas. Bahkan tidak punya tenaga untuk berjalan. Kemana perginya sikap sombongmu tadi? Kamu terus saja sombong, saya beritahu kamu. Hari ini Tuan Xiao ada di sini meskipun kamu naga. Harus merangkak, apalagi kamu yang sampah. Kide Tengkian Xiao Xiao. Ayo cepat berlutut dan minta ampun. Kamu berani memukul aku. Kamu benar-benar berani bergerak di depan Tuan Xiao. Sepertinya kamu bosan hidup. Berani-beraninya memukulku Tuan Xiao, cepat hajar dia. Anak muda. Xiao Xiao, teman-teman bajinganmu. Ternyata banyak juga ya. Sombong sekali, nama Tuan Xiao mana bisa disebut oleh orang rendahan sepertimu. Melawan Tuan Xiao saja sudah cukup. Di wilayah Gangkou ini, masih ada siapa yang bisa melindungimu? Tidak punya uang atau kekuasaan tapi cari mati sendiri. Dulu, bagaimana Su Yusue bisa melihatmu? Dan kamu Su Yusue, lihat apa yang kamu pilih ke depannya. Akan sengsara. Lin Feng, kamu lihat kan? Xiao Xiao adalah tamu undanganku. Masih berani sombong. Hari ini kamu pasti mati. Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Dan Su Yusue, aku akan membuat seluruh keluarganya ikut celaka bersamamu. Aku akan membuat mereka, termasuk ayah ibunya, semua berlutut dan minta maaf padaku. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatanmu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku habisi kamu. Memaksakan kekuasaan menjatuhkan martabat. Inilah akhir kalian. Lin Feng, keberanianmu benar-benar besar. Berani bergerak di depan mata Tuan Xiao. Sepertinya kamu bosan hidup. Orang yang bosan hidup itu sepertinya kamu. Tuan Xiao, kenapa kamu memukul aku? Tuan Xiao, kamu salah paham. Yang harus kamu hajar adalah Lin Feng. Maksudmu menghajar siapa? Maksudku Lin Feng, si sampah itu. Kalau kamu bilang aku pantas mati, aku mungkin tidak akan sekesal ini. Tapi kalau kamu berani bicara tentang tuan muda kami, maka kamu pantas dihukum. Tuan muda? Siapa tuan muda? Tuan Xiao, kenapa kamu memanggilnya tuan muda? Xiao Ye, apa kamu salah orang? Dia cuma sampah, mana mungkin dia tuan muda. Diam kau seperti anjing. Berani menghina tuan muda kami. Xiao Ye, pergi. Lin Feng, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah level yang tidak akan pernah bisa kalian capai. Tuan muda, maukah aku sekarang menangani orang-orang ini? Tidak, itu terlalu murah bagi mereka. Mereka ingin tahu siapa aku. Baiklah, hari ini aku akan membuat kalian tahu siapa sebenarnya aku. Shen Bei Wang datang. Ya ampun, itu Zhen Bei Wang. Bagaimana mungkin orang besar seperti itu mau datang sendiri ke acara seperti ini? Ayah, ibu. Paman bibi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka memanggil Zhen Bei Wang dan Nyonya Su apa? Nak, kamu dan anakku saling mencintai. Ini takdir dari langit. Kamu adalah calon menantu dari Wang Fu Zhenbei dan grup Tianlong. Masa depanmu dan statusmu tidak akan ada yang bisa menandingi. Yasu Yusue, kamu akan menjadi bagian dari
Keluarga kami menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas. Sebagai mas kawin kami akan memberimu 20% saham dari grup Tianlong. Kekayaan ini akan membuatmu menjadi orang terkaya di seluruh negeri bahkan dunia. Jangan takut, Musue, ini baru awal. Jalan ke depan masih panjang. Aku akan membuat orang-orang yang meremehkanmu dan keluargamu, yang menganggap kalian tidak pantas. Aku akan membuatmu melompat menjadi objek perhatian seluruh dunia. Tapi aku, Jangan menolakku dibandingkan denganmu. Apa yang kulakukan untukmu hanya setetes air di lautan. Susi dari kota pelabuhan memiliki putri yang berbudi luhur. Hari ini keluarga Lin dari utara melamar Susi dari kota pelabuhan mas kawin pertama. 20% saham grup Tianlong. Mas kawin kedua, 999 juta. Mas kawin ketiga gelar Nyonya Muda Utara. Dihormati oleh 30.000 prajurit utara. Perkawinan dua keluarga mengikat jodoh baik. Rumah tangga yang harmonis bersama hingga ubanan. Hari ini Dengen sampai ini kita bersatu selamanya. Menciptakan kisah indah. Lin Feng. Musue. Lin Feng. Lin Feng, ada apa denganmu, Lin Feng? Ada yang bisa tolong cepat? Tenang, tidak peduli seberapa sulit. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini. Dengan sumpah ini, kita bersatu selamanya. Lihat, Musue, semua orang memberikan doa untuk kita. Anakku, perjalananmu selama ini banyak rintangan, tapi sekarang akhirnya menemukan kebahagiaanmu sendiri. Orangnya benar-benar baik. Tidak merendahkan kita. Dan memperlakukan kita dengan baik. Anakku menikah ke sana. Harus berbakti kepada mereka. Kakak, akhirnya, kamu bisa merasakan kebahagiaan. Wang Shoucai, kamu lihat tidak? Ya, anak dari Raja Utara dari grup kekayaan Tianlong. Anak dari Nyonya Shen. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin, semuanya palsu. Salah kamu kalau bukan karena kamu. Aku tidak akan memutuskan hubungan dengan Su Musue. Aku juga ingin ikut menikmati keuntungan. Kamu wanita jahat. Kalau bukan karena kamu, aku bisa membuat Lin Feng marah. Kamu benar-benar membunuhku. Kamu sendiri sampah, berani menyalahkanku. Wang Shoucai, kamu bahkan tidak bisa menyamai satu jari Lin Feng. Aku beritahu kamu, kamu sampah. Kamu benar-benar sampah. Musue, aku tahu salahku. Maafkan aku. Kita masih saudara darah. Kita sepupu. Kamu masih ingat kita sepupu, tapi kata-katamu sebelumnya sudah lupa. Aku tahu salahku. Aku baik tapi tidak bodoh. Aku bisa membedakan siapa yang tulus, siapa yang palsu. Sekarang tahu status kakak iparku menyesal. Kamu sebelumnya bilang kalau menyesal harus menampar diri sendiri 3 kali. Aku salah, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku. Hei kak, cuekin aja dia. Nggak boleh, kamu terlalu licik deh. Kamu dapat suami yang keren banget. Kamu kok malah sembunyiin dari kita. Ini jelas-jelas nggak mau bagi-bagi keuntungan. Kalian keterlaluan banget. Kita kan masih keluarga juga. Hei, kalian, gini caranya perlakuin keluarga. Kalian nggak punya malu ya? Kalian mau apa sih? Kita juga nggak serakah kok. Satu orang aja 1 miliar. Dapat duit kita bakal.
Nggak ganggu Sue Myusue lagi. Bagaimana, lumayan kan? Sue Myusue bener sih. Kalian beneran nggak punya malu. Apa sih malu nggak malu? Kalian kan kaya dan punya pengaruh. Kasih kita dikit duit aja. Ini kan hal sepele. Bener tuh. Kamu juga nggak mau kan dibilang. Menyiksa keluarga istri apalagi. 1 miliar buat kamu. Itu hal kecil kamu nggak pelit kan? Iya kan tuan muda? Sudah cukup kalian. Sue Myusue, jangan kira karena kamu nikah sama orang kaya, kamu bisa meremehkin kita yang miskin. Aku kasih tahu kalau sampai keluar, nama kamu bakal jelek. Keluar bagus, kita sebarkan aja kelakuan jelek kalian. Kita lihat siapa yang nama bakal jelek. Kalian kan kaya. Kasih kita dikit aja gimana? Uangku sekalipun aku buang. Gak bakal aku kasih ke orang kaya kalian, Zhao Xiao. Ada. Iya tuan muda. Ikat mereka. Iya tuan muda, ayo. Apa kalian mau apa sih? Ini melanggar hukum, kalian mau apa sih? Waktu Sue Myusue miskin, kalian ngejek dan meremehkin. Sekarang statusku terbongkar. Kalian mau nyari muka. Gak bisa nyari muka, malah mau memeras. Aku kasih tahu, aku taruh perkataan aku di sini. Kalian jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dariku. Sujiankuo Hangxia. Lihatlah menantu macam apa yang kalian dapatkan. Menantuku benar. Sampai sekarang kalian masih berani minta uang di sini. Apa maksudmu? Maksudnya sudah jelas. Aku ingin memutuskan hubungan dengan kalian. Kakak-kakak ketiga. Hari ini untuk terakhir kalinya aku memanggil kalian. Mulai sekarang keluarga kita tidak saling mengenal. Tidak perlu mengakui hubungan keluarga ini. Jiangwo, kamu kejam sekali. Kamu tidak takut nanti di keluarga Su. Kamu akan menjadi tikus yang diburu semua orang. Langit ada mata. Aku tidak merasa bersalah. Baiklah Zhao Xiao, bawa mereka pergi. Bawa pergi ya. Lepaskan aku. Myusue, akhirnya semuanya selesai. Perkawinan kita juga bisa dilaksanakan secara resmi. Myusue, apakah kamu mau menikah denganku? Menikah dengannya, menikah dengannya. Menikah dengannya. Menikah dengannya, menikah dengannya. Aku mau.